polarisasi, repolarisasi, dan after hiperpolarisasi, ya kan? Kalau ada yang jawab potensial membran istirahat termasuk potensial aksi, benar nggak? Ya, jadi saya nggak usah bilang ya apa yang jawab seperti itu. Jadi fase istirahat ya, potensial membran istirahat bukan termasuk potensial aksi. Ya, oke. Terus kemudian ini udah kemarin disampaikan di akhir ya, bagaimana encoding the intensity ya kan? Nah, dari segi jumlah reseptor yang teraktifkan dan frekuensi dari potensial aksi yang terbentuk. Ya, apa yang dimaksud dengan reseptor? Simple sebenarnya jawabannya, transducer ya kan? Iya, transducer. Oke. Nah, terus kemudian dua perubahan yang terjadi. Nah, ini di kuliah nanti ya. Ya, kita jelaskan nanti. Ada yang masih salah soalnya. Dan banyak ya, mungkin karena kurang paham ya sama pertanyaannya ya. Iya. Oh ya, misalnya ada perubahan suhu, apa yang berubah pada reseptor ya? Ada perubahan mekanik ya kan? Apa yang terjadi pada reseptornya sehingga dia bisa terbentuk tadi potensial reseptor menjadi potensial aksi kan gitu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu masih unmute tuh. Sorry, gara-gara tadi ada suara, saya tuh selalu refleks neken mute gitu. Itu loh, ada suara orang di bawah lagi bangun. Oke, nah dari reseptor dia menerima stimulus dibawa oleh neuron sensoris ya, sampai nanti ke sistem syaraf pusat ya. Oke, nah reseptor sensoris tadi udah kalian jawab dan sebagian besar saya belum lihat secara detail ya, sebagian besar benar ya, transducer ya yang akan mengubah energi yang tadinya ada di lingkungan kita baik internal maupun eksternal tubuh menjadi potensial aksi. Jadi yang tadinya energi kimiawi, yang tadinya energi panas, yang tadinya adalah energi mekanik, itu semua akan diubah ya menjadi energi listrik gitu. Nah, organ sensoris Pak Han udah keluar. Pak Han nih malah chatnya ke everyone gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi organ sensoris ya itu terdiri atas reseptor dan sel-sel yang bukan neuronal seperti sel penyokong gitu ya. Jadi seperti retina ada berapa lapis? Ratusan gitu ya, ada kayak iklan ya. Intinya ada berlapis-lapis dan dia tidak hanya terdiri atas fotoreseptor di situ. Ada sel amakrin, sel bipolar ya kan? Sel horizontal, ada banyak sekali. Nah, terus kemudian dari pendengaran juga kan nggak hanya ada sel rambut di sana, juga ada cairan ya, perilimfe, ya kan, endolimfe, penciuman juga begitu. Tidak hanya ada sel olfaktorius, juga di sana ada sel sustentakularis, sel penyokongnya, ya. Oke, nah tipe-tipe dasar dari reseptor sensoris. Sebenarnya kalau beda buku bisa aja beda penggolongannya gitu. Cuma ini adalah sebagian besar seperti ini pembagiannya. Jadi ada mekanoreseptor, termoreseptor, nociceptor, dan reseptor elektromagnetik.
ya, dan juga ada kemoreseptor. Jadi ini tergantung pada dia mendeteksi apa. Kalau ini mendeteksi mekanik, perubahan mekanik pada reseptor. Kalau termoreseptor perubahan suhu. Ya. Nosiseptor berarti adakah gangguan, kerusakan fisik maupun kimiawi. Elektromagnetik itu seperti cahaya yang sampai ke retina, dan kemoreseptor perubahan kimiawi. Entah itu dari segi ada bau, ya kan, ada rasa, ada perubahan kimiawi, elektrolit di darah, ya, bisa berbagai macam. Nah, untuk sebelum kita lanjutkan, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kah dari kuliah ini? Monggo, nggak harus ada di sini, bisa aja di slide terakhir. Mungkin ada yang mengganjal ketika kemarin belajar. Mas Mumtaz, monggo. Yang mana duluan ini? Siapa? Suara siapa itu? Mas Kabir. Iya. Oke, ya. Gimana Mas Kabir? Kan di kuliah itu ada yang mekanoreseptor, Dok, ya. Itu kan dia apa namanya, terkait perubahan mekanik, yaitu berupa tekanan dan atau tegangan, Dok. Nah, jika tegangan atau tekanan itu semakin kuat, itu kan akan menyebabkan nyeri nantinya. Apakah reseptornya itu berubah menjadi nosiseptor atau bergabung jadi dua gitu, Dok? Bukan. Ya, jadi ya, terima kasih pertanyaan Mas Kabir. Jadi kalau misalnya tekanannya terlalu kuat kayak tadi qubit gitu ya, itu kan mungkin cuma mendeteksi misalnya reseptor yang terkait tekanan adalah siapa? Pacini, ya. Pacini letaknya di mana? Ini nggak ada gambarnya ya, nggak ada gambar kulit nih, mestinya ada. Di kulit yang bagian dalam ya, karena dia nanti akan deteksi. Jadi tekanan itu kan baru bisa kita rasakan kalau dia mencapai kulit bagian dalam, ya, karena di situ ada reseptor Pacininya. Jadi Pacini yang teman-teman bayangkan tidak ada di permukaan kulit seperti ini gitu ya. Jadi dia adanya di bagian bawah. Nah, Mas Kabir, kalau misalnya dibayangkan ya di kulit itu persebaran reseptornya gitu loh. Jadi misalnya ada free nerve ending yang untuk deteksi nyeri gitu ya. Nah, tentunya bisa berdekatan dengan Pacini gitu. Jadi ketika tekanannya misalnya sudah berlebih dan sudah merusak jaringan, nah yang terstimulasi bukan hanya Pacini saja ya. Kerusakan jaringan yang terjadi itu bisa dapat menyebabkan misalnya yang pertama leakage-nya kapiler, bocornya kapiler, Mas Kabir. Ya. Nah, terus kemudian keluarlah mediator-mediator inflamasi, ya kan? Mediator-mediator nyeri. Nah, itu nanti yang dideteksi oleh ujung saraf bebas. Begitu. Jadi bukan ini nanti berubah menjadi reseptor nyeri gitu. Cuma memang ada beberapa kondisi reseptor yang dia dapat apa istilahnya secara memang tidak utama ya. Dia dapat juga deteksi hal lain. Contohnya seperti mata. Ya, mata itu kan dia fungsinya reseptornya di situ hanya fotoreseptor ya. Ya kan? Fotoreseptor. Tapi kalau mata kita ditekan, kita kan dapat merasakan nyeri juga ya. Kita bisa merasakan pressure di sana. Jadi adanya perubahan kalau tekanannya itu ekstrim begitu ya. Bahkan si reseptor yang tadinya modalitasnya itu bukan untuk sensoris tersebut, itu dapat berubah begitu si Mas Kabir. Ya. Nah, tapi hanya beberapa reseptor tertentu saja, ya. Jadi seperti bunyi juga ya. Bunyi kalau di telinga kita kan kita dengar ya, tapi kalau kenceng banget kan nyeri ya. Karena itu tadi pergetaran dari tulang-tulang, pendengaran maupun dari membran timpani itu akan dapat bisa menyebabkan getaran yang hebat tadi, malah menstimulasi syaraf nyeri yang ada di telinganya gitu. Jadi ya itu, tapi bukan berarti dia jadi berubah fungsi gitu ya Mas Kabir ya. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, silakan Mas Mumtaz. Sebetulnya pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan Mas Kabir, Dok. Cuma kalau saya lebih ke
apakah mereka itu reseptor-reseptor yang khusus seperti Merkel, seperti Pacini, Ruffini, itu apakah memang bekerja secara simultan? Artinya, kalau saya kan pernah lihat di simulasi di video-video YouTube, mungkin ada misalkan orang terkena rangsang nyeri gitu, misalkan. Terus yang terkena adalah fluid nerve ending. Salah satu mekanisme alami yang refleks kita lakukan biasanya kan mengelus ya dok, atau menekan secara halus lah bagian yang nyeri itu tersebut. Kemudian biasanya nanti katanya fine touch atau reseptor seperti Merkel akan bekerja. Nah, yang mau saya tanyakan itu selain tadi mungkin kebingungan saya juga, mereka apakah bekerjanya itu saling tumpang tindih atau simultan, bergantian gitu, atau bisa bersamaan tersimulasi gitu. Karena saya bingungnya selama dari S1 sampai sekarang saya itu masih bingung. Apakah mereka ini memang bekerja saling sinergis, simultan, atau bergantian, itu saya masih bingung dok. Ya. Terutama yang reseptor khusus sih dok gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Mumtaz pertanyaannya. Nah, ini sekarang kita berarti ngebahasnya bukan cuma dari segi reseptor ya. Di sini kita ngebahas nggak ya jaras-jarasnya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya minggu ini tentang reseptor tok ya. Sudah pernah dengar DCMLS? Belum, dokter. Dorsal columna medial lemniscus. Oh, belum pernah dokter. dengar ya. Oke, itu kayaknya kuliah 6 Mas Mumtaz. Kalau kita pending jawabannya untuk kuliah. Soalnya itu ada hubungannya dengan DCMLS dan ALS Mas. Jadi kalau ALS, anterolateral system atau spinothalamic system, itu kan membawa respon nyeri, ya kan? Lalu suhu. Nah, terus kemudian untuk sentuhan kasar itu dibawa oleh ALS. Nah, ALS ini, nyeri. Kemarin kayaknya ada yang nanya deh, Mbak Dwi ya. Siapa sih yang nanya kemarin? Mbak Yuli. Oh, Mbak Yuli, tentang nyeri juga ya. Jadi bagaimana kok nyeri itu bisa kita kurangin dengan memberikan sentuhan halus dielus-elus gitu ya. Karena kalau sentuhan halus dibawa oleh DCMLS dan dia bermielin tebal. Beda dengan serabut yang membawa ALS. Ya, serabutnya itu tipis. Jadi beda jalur. Ya beda jalan ini, Mas. Kemarin kan kita udah belajar prinsipnya kalau mielinnya tebal, maka penjalanan impulsnya cepat ya. Jadi itu tadi kayak dia disalip gitu. Nah, jadi yang nyerinya tentu jadi lebih dominan nanti rasa yang dari sentuhan halus. Sehingga berharap nanti persepsi nyerinya jadi berkurang. Nah, itu sih sebenarnya penjelasan kasarnya tentang DCMLS sama ALS. Kita bahas kayaknya di kuliah ke-6 ya. Iya, Jadi kerja bareng ya. Begitu juga dengan kalau kita ada percobaan sebenarnya di Faal. Ini ada alat dibuat oleh Dr. Ahmad Junaidi. Udah ketemu belum ya, Dr. Ahmad Junaidi? Belum ya? Oke. Alatnya itu dibuat dari ballpoint. Itu unik sekali ya. Dari ballpoint, mirip ballpoint, bukan dari ballpoint. Dari ballpoint, ujungnya ini nanti ada ujung tembaganya gitu loh. Terus kemudian ininya terhubung ke dinamo yang dapat mengalirkan listrik. Alat ini ya. Nah, terus kemudian ketika kita sentuhkan ke tangan, jadi kan muncul ya energi listriknya gitu ya, jadi kayak disentrum kecil gitu. Nah, terus kemudian ketika kita memejamkan mata, ketika disentuhkan, nah tepat ke reseptor suhu hangat, maka kita akan merasakan tangan kita lagi panas, kayak disentuhkan benda panas, gitu. Padahal itu hanya ujung tembaga. Terus kemudian ketika disentuhkan lagi, kayak tangan kita itu lagi dikasih es. Karena yang terstimulasi adalah reseptor dingin. Gitu. Terus ada di satu titik nanti ketika disentuhkan, itu akan terasa nyeri. Karena yang terstimulasi adalah reseptor nyeri. Nah, alat ini bisa digunakan untuk memetakan sebaran reseptor pada kulit. Nah, kalau jalan-jalan ke Faal monggo kalau mau coba atau memetakan sendiri. Karena bahkan jangankan antar individu ya, antar tangan dan kanan dan kiri kita aja itu pemetaan reseptornya bisa beda. Nah, prinsip fisiologis ini juga penting ketika kita mau mengganti kulit ya, mau transplantasi kulit
kalau ada luka bakar. Ya kan? Karena kan sensitivitasnya gitu ya. Oke, itu sebenarnya ceritanya akan lebih nyambung kalau kita bahas tentang ini. Nah, ini modalitas sensasi, labelet line principle ya. Tapi itu nanti. Ada pertanyaan dulu kah yang ingin dikonfirmasi lagi? Enggak? Ya, Mau silakan. nanya, tapi ini mungkin jauh keluar dari kuliah juga, cuman masih tentang reseptor. Ini kalau seandainya keadaan di mana tangan atau apapun gitu kalau memegang sesuatu gitu, tapi sering jatuh dokter, padahal udah terasa kuat gitu megangnya. Terus dia juga sering tremor gitu, itu kenapa ya dokter? Atau bermasalah pada reseptornya apa gimana gitu? Oh, kalau gitu bukan di reseptor ya, kalau dari segi motoriknya kemungkinan ya. Ke tremor. Mungkin lebih enak kalau nanti kita bahasnya di motorik karena ada kontrol motorik dari ganglia basalis dan dari cerebellum. Nanti next ya, Mbak Dini ya. Ya, dokter, makasih Ya. dokter. Oke. Kalau saya jelaskan sekarang nanti gimana ya? Enaknya kalau kita lagi bahas topik itu ya, jadi nyambung gitu. Ya, oke deh. Yang lain ada? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Ini udah baca ya. Oke, ini ada di epidermis dan dermis, ada free nerve ending, ada Merkel, Ruffini, Meissner, Krause, ya, dan organ ujung rambut, ya. Jadi di rambut kita itu rambut ya, bukan bulu, ya. Ingat, bukan bulu kuduk, bukan bulu mata, ya, bukan bulu tangan, tapi adalah rambut. Nah ini tactile hair, ini sama dengan hair and organ ya. Nah jadi kalau misalnya rambut di tubuh kita bergerak, nah itu kita bisa deteksi. Itu ada sesuatu yang menggerakkan ya, jadi kita bisa terasa. Makanya area yang di punggung tangan ya, itu akan lebih terasa. Maaf, bukan punggung tangan, punggung lengan ya, punggung lengan akan lebih terasa dibanding area yang dalam begitu, bagian depan. Nah, terus kemudian sensitivitas. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, ini contoh-contoh dari mekanoreseptor. Termoreseptor, suhu dingin, ya, suhu hangat. Kemudian nociceptor itu untuk ujung saraf bebas. Jadi sama-sama ya, di dingin dan hangat ini sama-sama ujung saraf bebas. Ya, bentuknya sama-sama seperti ini. Jadi ujung saraf bebas atau telanjang karena tidak ada pembungkusnya. Gitu. Kalau ini kan ada korpuskulumnya, ya. Nah, terus kemudian ada elektromagnetik ya, sel batang dan sel kerucut. Ya. Kemoreseptor juga ini, baik itu osmolaritas, ya, CO2 di darah, penciuman dan perasa, gitu. Nah, ini agak-agak ribet nih ya penjelasannya. Jadi perbedaan sensitivitas. Nah, ini yang tadi pertanyaan yang Mas Kabir ya. Setiap tipe dari reseptor dia itu sensitif ya, sangat sensitif terhadap satu tipe stimulus. Ya. Dan dia itu hampir tidak berespon terhadap tipe stimulus atau rangsangan lainnya. Tapi hampir ya, seperti yang saya contohkan tadi, kayak mata mendapatkan tekanan juga bisa deteksi tekanan yang menimpanya. Tapi bisa dibilang tidak sesensitif fungsinya terhadap cahaya tadi, gitu ya. Jadi punya sensitivitas yang berbeda-beda. Kalau memang dia didesain untuk nyeri, maka ya dia adalah berespon terhadap stimulus nyeri, begitu ya. Begitu juga dengan suhu. Kalau memang dia untuk suhu panas, maka dia sensitif terhadap perubahan peningkatan suhu. Nah, terus kemudian ada modalitas sensasi, ya. Modalitas sensasi. Jadi setiap tipe-tipe sensasi itu, ya, kita bisa menerimanya, ya, menerima sensasi yang mempersepsikan sensasi yang kita terima itu sesuai dengan reseptor yang mendapatkan stimulusnya. Nah, jadi ada
memang tipe-tipe sensasi yang tadi sudah disebut. Kalau memang sentuhan, berarti reseptor yang untuk sentuhan. Nanti baru dipersepsikan di otak. Nah, ada yang namanya istilahnya kaidah ya. Kaidah jalur apa ya? Labeled line principle. Kalau kita bahasa Indonesia kan gimana ya? Labeled line principle ini. Jadi intinya bahwa setiap traktus syaraf ya, setiap jalur syaraf akan berakhir pada poin-poin atau titik-titik spesifik pada sistem syaraf pusat. Nah, jadi berujung nanti di poin tertentu, misalnya untuk area otak yang sebelah lateral, ya, dia akan mendapatkan info sensoris dari wajah misalnya. Yang bagian lateral, yang bagian samping sini. Bagian yang medial itu misalnya area dari kaki. Nah, jadi memang udah spesifik seperti itu, ya, menerima reseptor informasi dari reseptor area tertentu juga. Nah, dan tipe sensasi yang dirasakan, ya, ketika serabut syaraf itu terstimulasi, ya, itu ditentukan oleh titik di mana sistem syarafnya itu nanti berakhir. Nah, jadi kalau teman-teman bayangkan lagi operasi nih ya, lagi operasi, otaknya dibuka gitu ya. Terus kita kan ingin tahu, pernah lihat nggak operasi di film misalnya? Jadi misalnya ada operasi tumor yang dekat dengan area bicara. Pernah lihat nggak? Terus kemudian diminta pasiennya bicara. Terus berusaha diambil, terus pas udah mulai kena ke area bicaranya dia mulai berubah. Terus kemudian agak dilebarin lagi. Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya? Film itu. Nah, jadi jadi intinya misalnya otaknya itu dibuka, distimulasi pada area yang memang untuk wajah, maka dia akan merasakan bahwa wajahnya yang disentuh gitu. Jadi jalurnya memang udah sesuai begitu dari area dari reseptor ya, kemudian ke traktus sensorisnya, nah menuju ke area spesifik pada otak. Jadi dimanapun dia distimulasi, baik itu distimulasi pada reseptornya atau pada jalur syarafnya, ya, pada jalur syarafnya atau pada titik akhir serabut syaraf sensorik itu berujung, gitu ya, maka sensasi yang dipersepsikan akan tetap sama. Bisa dipahami? Ya, ini ada namanya phantom pain ya, yang dialami oleh pasien yang diamputasi. Ya, nah, jadi dia merasa, bisa saja dia merasa kakinya digelitik, padahal kakinya udah nggak ada. Ya, kan dipotong misalnya setinggi lutut gitu ya, setinggi patella. Tapi kok dia ngerasa telapak kakinya itu ada yang gelitik atau telapak kakinya nyeri, dia tetap bisa merasakan itu. Ternyata karena terjadi stimulasi ujung syaraf yang mestinya syaraf itu ujungnya, bukan ujung, pangkalnya adalah di telapak kakinya. Tapi kan bagian syarafnya masih ada di bagian lutut ke atas, ya nggak? Nah, jadi terstimulasi di bagian syarafnya pun dapat menimbulkan sensasi sampai ke area otak yang bagian atas sana. Nah, persepsinya tetap ujung-ujungnya sama, bahwa telapak kakinya yang distimulasi, padahal bukan reseptor yang ada di telapak kaki. Bisa dipahami? Oke. Labeled line principle, ya. Nah, terus kemudian ini pertanyaannya tadi ya, bagaimana dari reseptor tersebut perubahan apa yang terjadi pada reseptor sehingga nanti akan terjadi potensial aksi ya. Nah, jadi perubahannya misalnya yang pertama terjadi deformasi mekanik ya, misalnya dia menjadi lebih meregang gitu. Jadi karena meregang maka akan membuka kanal ion, apa kanal ionnya?
udah kemarin ya, kanal ion mekanik ya. Oke, terus kemudian kalau ada zat kimiawi ya, yang menempel pada membrannya sehingga akan membuka kanal ion. Kanal ion apa? Ligan ya, kanal gerbang ligan. Nah, atau perubahan suhu pada membran sehingga akan mengubah permeabilitas dari membran sel reseptornya ya. Jadi berubah permeabilitasnya sehingga mungkin jadi lebih mudah dimasuki ion gitu ya. Terus kemudian efek dari radiasi elektromagnetik. Nah, ini kita bahas banyak nanti pada mata ya. Jadi bagaimana sel konus, sel bacillus itu dapat bisa deteksi cahaya ya. Jadi ada perubahan karakteristik membran ya, dan memungkinkan ion nanti masuk melalui kanal membrannya. Oke. Jadi amplitudo dari potensial reseptor itu maksimalnya adalah 100 mV. Ya. Ini kalau ada intensitas yang tinggi dari suatu stimulus sensoris. Nah, jadi ada maksimalnya ya. Kemarin kan kita udah belajar bahwa potensial berjenjang ya kan. Potensial berjenjang itu dapat meningkatkan berapa. Nah, ada maksimalnya, nggak bisa dari minus 70 nanti bisa meningkat sampai 1000 begitu ya, nggak bisa ya. Jadi cukup meningkatnya menambah 100 mV ya. Karena itulah saat ketika membran menjadi jenuh begitu ya terhadap ion natrium. Nah, ini contohnya. Ini reseptor apa nih? Kira-kira ada pembungkusnya. Pacini bukan? Pacini ya. Nah, ini gambar kartunnya dari reseptor Pacini. Jadi ada area yang terdeformasi ya. Akhirnya karena dia meregang begitu berubah. Nah, terus menjadi lebih permeabel ya, menjadi terbuka kanal-kanal ionnya. Kanal-kanal ion terbuka, natrium masuk sehingga di dalam menjadi lebih positif. Terbentuklah potensial berjenjang ya. Potensial berjenjang sampai ke threshold-nya maka akan terbentuk potensial aksi. Ya. Udah cerita ini udah banyak kemarin kita bahas ya. Nah, ini yang gambar kemarin ya. Bagaimana hubungan antara potensial berjenjang dengan potensial aksi. Ketika melebihi ambang batas ya. Nah, ini maksimal cuma sampai 100 mV ya. Nah, maka akan terjadi peningkatan frekuensi dari potensial aksi. Nah, terus bagaimana dengan kok jadi seperti ini ya? Nah, bagaimana dengan hubungan antara intensitas stimulus ya dengan potensial reseptor? Jadi semakin meningkatnya stimulasi ya, semakin kuat stimulasinya, maka akan terjadi peningkatan amplitudo dari potensial reseptor, ya kan? Nah, peningkatan dari potensial reseptor akan meningkatkan frekuensi dari potensial aksi yang nanti ditransmisikan oleh reseptor sensoris menuju ke neuron sensoris. Nah, ini terlihat di sini dari gambarnya ya. Ini kan kekuatan stimulusnya, ya, kekuatan stimulusnya. Tapi teman-teman lihat bahwa amplitudo dari potensial reseptor itu naiknya bukan sebanding dengan peningkatan stimulus, ya kan? Jadi dia kan naiknya nggak gini. Ada saatnya ketika udah stimulusnya diberikan paling kuat, maka peningkatannya hanya sedikit, ya kan? Nah, jadi bentuknya itu tidak lurus eksponensial ke atas begitu, tapi ada lama-lama dia melandai, ya. Lama-lama dia mendatar, lama-lama dia mendatar. Nah, jadi ketika ada stimulasi yang intens terhadap suatu reseptor, itu peningkatannya secara progresif akan berkurang, ya. Berkurang. Jadi nggak sebanding lagi. Kalau ini kan, wah, baru aja dinaikkan stimulusnya, ya, maka jumlahnya langsung naik tajam, ya, meningkat tajam. Tapi kalau dinaikin terus, maka penambahannya cuma sedikit, ya kan? Penambahan potensial aksinya. Nah, hal ini memungkinkan si reseptor di tubuh kita itu menjadi sensitif ya terhadap stimulus sensoris yang lemah. Ya. Dan
dia tidak akan mencapai firing rate maksimum, ya potensial aksi yang maksimum, sampai kalau pengalaman atau stimulus sensoris itu ekstrim. Begitu. Jadi memang dia dengan seperti ini reseptor di tubuh kita itu menjadi sensitif, ya, dan tidak mudah terprovokasi oleh stimulus ekstrim, itu maksudnya, ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan adaptasi dari reseptor? Nah, reseptor sensoris itu dapat beradaptasi secara parsial atau secara total, ya, terhadap stimulus apapun yang sifatnya konstan. Nah, ingat syaratnya adalah stimulus yang tetap, menetap begitu. Setelah beberapa waktu. Nah, ketika stimulus sensoris yang berkelanjutan dan tetap itu diterima oleh si reseptor, ya. Nah, dia pertamanya akan impulsnya tinggi. Nah, ini ya, jumlah impulsnya per second itu tinggi sekali. Ya. Nah, secara progresif akan melambat potensial aksinya sampai akhirnya bisa hilang sama sekali. Jadi, kalau teman-teman bayangkan nih berarti yang hitam bisa beradaptasi cepat atau lambat? Cepat ya. Cepat. Cepat, ya, sangat cepat, ya kan? Dalam beberapa detik saja, bahkan milisecond, ini kan second ya, 1 second, 2 second, 2 detik. Dalam beberapa milidetik saja dia udah 0 firing rate-nya. Ya. Bagaimana dengan reseptor yang rambut? Nah, ini dalam 1 detik dia 0. Jadi sekarang pertanyaannya, stimulusnya masih ada atau enggak? Masih. Masih, ya kan? Masih, tapi si reseptor tidak mengirimkan potensial aksi. Paham? Ya. Nah, kalau yang ini, ya, misalnya sendi-sendi kita, reseptor pada sendi, ya, misalnya proprioseptor itu, nah, firing rate-nya ketika mendapatkan stimulus, ya, langsung 250. Dan setelah 8 detik pun dia berkurang sih, tapi apakah sampai 0? Tidak, ya. Jadi hanya berkurang dan ini paling sekitar 150 impuls per second, ya. 150 potensial aksi per detik, jadi banyak sekali. Ya, menyampaikan informasi ke otak. Oke. Nah, sehingga kita harus memahami dulu ya, bagaimana potensial terjadinya adaptasi reseptor sehingga terjadi pengurangan dari potensial aksi tadi. Yang pertama adalah readjustment, ya, atau kalau dicontohkan kayak Pacini. Pacini kan reseptornya bayangkan kayak bola ya kan? Kayak bola yang kalau kita berikan tekanan pada satu sisi, ya, pada satu sisi, maka dia kan akan mengubah bola ini tadi kan ada syaraf di tengahnya ya, maka dia akan menekan si syaraf yang tadi, yang ada di tengah tadi. Nah, dalam sepersekian detik, tekanan yang tadinya sudah diberikan menekan pada syaraf yang di tengah, maka kan dengan segera struktur di dalam Pacininya akan membagi tekanan sama rata ke seluruh tempat. Ya kan? Secara fisika. Ya enggak? Sama, rata ke semuanya. Ya. Sehingga terjadi readjustment di struktur si Pacini tadi. Sehingga nanti tekanan yang tetap diberikan, tadi kan bentuk bolanya kayak gitu ya, udah berubah bentuk menjadi lebih pipih pada sisi kanan misalnya. Ya. Tekanannya kan udah nyebar. Maka si syaraf itu tidak akan mendeteksi adanya perubahan tekanan lagi, ya enggak? Karena tekanannya udah nyebar, merata ke seluruh Pacininya. Tapi apa yang terjadi ketika tekanan tersebut diangkat? Gimana? Kan tadi udah memipih nih, kan tadi bulat, bagus.
Ada tekanan di sebelah kanan, dia memipih di sebelah kanan. Kemudian kan pertamanya dideteksi ya oleh si reseptor, ada perubahan. Ya, gelombang tekanannya nyampe ke si syaraf. Lalu kemudian kan terjadi readjustment. Tekanannya nyebar kemana-mana, nggak dideteksi lagi kan sama syaraf. Ya, terus kemudian tekanannya diangkat, dihilangkan. Stimulusnya dihilangkan. Apa yang terjadi pada reseptornya? Dia tetap pipih kah ke sebelah kanan? Bisa kembali lagi ya? Akan kembali lagi ke bentuk awal, ya kan? Terus apa yang terjadi pada tekanan di dalamnya? Menetap atau berubah? Berubah, ya. Perubahan tekanan yang karena stimulusnya tadi diangkat akan dideteksi lagi oleh si reseptor. Ya, makanya misalnya Mbak Harni pakai kacamata, tadi kerasa ya Mbak, pakai kacamata ini ada sentuhan, ada tekanan di sekitar wajah, telinga gitu ya. Sekarang kan nggak kerasa lagi, coba dilepas. Pasti kerasa, ya kan? Nah, ada yang hilang gitu ya, pakai lagi ya. Nah, terus akhirnya lupa kalau lagi pakai kacamata ya. Ada bahkan yang lupa kalau kacamatanya ada di atas sini. Kacamata mana ya? Ada di atas sini. Ya pasti pernah mengalami nih pakai kacamata ya, ketawa-ketawa soalnya. Oke, nah terus kemudian ini ya tipe elektrik ya, jadi terjadi akomodasi pada ujung syaraf yang bagian terminalnya ya. Jadi terjadi kejenuhan terhadap si natriumnya. Jadi kan diberikan tekanan terus ya kan, natriumnya masuk banyak. Nah, akhirnya terjadi akomodasi, terjadi kejenuhan terhadap natrium. Jadi akhirnya nggak bisa lagi natrium masuk, akhirnya nggak ada lagi kan terbentuk potensial reseptor dan tidak ada yang terbentuk potensial aksinya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, tadi udah dibahas. Ada reseptor yang beradaptasi secara lambat. Nah, ini disebut dengan reseptor tonik ya. Sedangkan reseptor yang bisa beradaptasi secara cepat disebut dengan reseptor yang fasik. Nah, jadi karena ini terkait dengan fungsinya. Kenapa dia harus beradaptasi secara lambat, begitu ya? Karena dia akan terus-menerus mengirimkan impuls ke otak sepanjang stimulus tersebut ada. Jadi dia menjaga agar otak selalu terinformasikan dengan kondisi yang ada di bagian perifer. Ya, entah itu adalah status tubuh, entah itu adalah adanya kerusakan pada kulit, gitu ya, pada organ dalam dan lain sebagainya. Jadi dia disebut dengan tonik reseptor. Jadi secara tonik, ya, terus-menerus ya menyampaikan informasi ke otak. Sedangkan yang beradaptasi secara cepat disebut dengan fasik reseptor. Jadi dia tidak secara terus-menerus mentransmisikan sinyal ke otak. Ya, dia hanya mentransmisikan sinyal ketika stimulus yang datang ya ke tubuh maupun pergi itu seperti yang saya contohkan tadi di Pacini. Ya. Jadi ketika terjadi perubahan dari kekuatan stimulus. Jadi dia hanya menyampaikan ke sistem saraf kita bahwa terjadi deformasi dari jaringan yang terjadi secara cepat. Jadi kayak tadi, datang stimulus tekanan, dia deteksi. Ya. Kemudian ketika tekanannya menetap, dia nggak ngirimkan sinyal. Tapi ketika tekanannya diangkat, dia ngirimkan sinyal lagi. Jadi cuma untuk memberitahu, ini ada nih perubahan jaringan nih yang ada di tubuh. Gitu. Ya. Jadi rapidly adapting, makanya disebut fasik, berfase mengirimkan transmisi sinyalnya. Jadi fase awal dan di fase akhir, tengah-tengahnya nggak ada. Nah, ini contohnya ya, gambarannya. Jadi kalau kulit kita itu tertekan gitu ya, dia ngirimkan potensial aksi yang banyak. Nah, lalu kemudian ketika sudah tertekan gitu, dia hilang. Nah, yang hijau ya, yang hijaunya hilang, yang rapidly adapting. Rapidly adapting berarti skin indentation or joint movement. Rapid.
skin. Ya, yang tekanan kulit dari tadi contohnya udah seperti itu ya, tekanan kulit. Tapi kalau pergerakan di sendi itu kan contoh reseptor ya, proprioseptor yang slowly adapting. Jadi dia memang akan terjadi peningkatan ya potensial reseptor di sini ya ketika awal sendi itu bergerak. Namun perubahan kalau misalnya sendi itu tetap diposisikan pada posisi yang sama, memang akan berkurang jumlah potensial aksi yang dikirim, tapi dia tetap ada. Paham ya? Tonik. Nah, bagaimana otak bisa deteksi ini sudah terjadi perubahan gerakan sendi lagi? Ya, dengan terjadi perubahan frekuensi dari potensial aksi kembali. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini kemarin ya, udah tak jelasin sih waktu ini yang sensory nerve classification ya. Jadi digunakan oleh fisiologis yang sensoris. Nah, kita membagi ya alfa itu nih menjadi 2 subtipe ya. Jadi ada nanti 1A dan 1B. Nah, ini yang udah diketahui oleh fisiologis sensoris. Siapa? Apa yang dibagi gitu ya. Nah, ini muscle spindle. Ya, muscle spindle atau kumparan-kumparan otot ya, organ tendon Golgi ya, terus kemudian yang reseptor pada rambut ya. Nah, terus kemudian yang Pacini itu ada di sini. Ya, untuk vibrasi, untuk tekanan, nah, itu bisa dibaca ya di sini. Nah, artinya bahwa syaraf yang membawa informasi tentang posisi, tentang keseimbangan, itu dibawa oleh neuron bermielin dan tebal. Artinya informasinya itu mesti cepat dibawanya. Jadi kita semua ketika tiba-tiba berubah posisi, nggak jatuh ya dari duduk, berdiri, itu kan cepat responnya, ya cepat disampaikan informasinya, sehingga informasinya nggak cuma sensoris loh, nanti ada motorisnya bagaimana kita mengatur otot-otot pada bagian aksial ya yang menjaga keseimbangan. Nah, begitu. Oke, bagaimana dengan respon nyeri? Nah, ini kemarin ya, ada A delta dan ada serabut yang C. Jadi informasinya, jadi bisa dikatakan bahwa yang syaraf-syaraf yang besar-besar ini ya itu rata-rata fungsinya yang sensoris ya itu yang terkait dengan propriosepsi. Nanti yang selebihnya baru yang untuk tekanan ya, untuk rabaan, untuk nyeri, untuk suhu. Nah, terus ini ya intensitas. Ini makanya penting memahami yang sumasi kemarin ya, sumasi spasial dan sumasi yang temporal. Jadi kalau diberikan suatu stimulus yang lemah, maka mungkin area, nah ini dari serabut syaraf yang teraktifkan, ini kan banyak ujungnya ya, banyak, ini kan ada reseptor, begitu, mohon maaf ke ujung, reseptor, kemudian ada banyak serabut syaraf, ya, pada satu selubung begitu. Nah, kalau stimulusnya lemah, maka yang terstimulasi ya anggaplah 3 gitu ya. 3 serabut syaraf. Kemudian kalau kuat, nah maka yang terstimulasi itu ada banyak. Nah, ini nanti yang menentukan ya. Jadi semakin banyak reseptor dan semakin banyak serabut syaraf yang teraktifkan, maka intensitas yang sampai ke otak tentunya potensial aksinya jadi lebih banyak. Sehingga kita tahu stimulusnya ini kuat gitu ya. Nah, begitu juga dengan masalah waktu ya. Nah, ini yang sumasi yang temporal. Impulsnya yang datang itu kuat gitu. Kuat sehingga nanti potensial aksi yang terbentuk itu menjadi impuls per second-nya banyak ya. Nah, itu nanti yang disebut dengan sumasi spasial maupun sumasi temporal dalam hal ini pada kaitannya dengan reseptor. Ya. Nah, bagaimana dengan kolam neuronal? Nah, neuronal pool ya.
Jadi ini ada area neuronal, area syaraf yang terstimulasi, ya, yang terstimulasi oleh serabut syaraf yang datang. Jadi ada syaraf 1, ada syaraf 2, menstimulasi syaraf A, B, C, dan D. Ya, kalau misalnya stimulus yang datang itu kuat, ya, nah jatuhnya kan di atas threshold begitu. Kalau dia kuat sekali, ya, maka area-area misalnya yang ini area nervus 1 ya, dia kan akan menstimulasi nervus A gitu ya, nervus B dan nervus C. Nih, kelihatan ya? Nah, sedangkan yang nervus 2 ya, yang kedua akan menstimulasi neuron mana aja? Neuron D ya. Terus kemudian neuron C, terus ada neuron B, ya. Dia nggak menstimulasi neuron A kan? Ya. Nah, kalau misalnya dia nervus yang 1 ini, ya, maka bersama-sama datangnya dengan nervus 2, stimulasinya datang bersamaan. Maka kira-kira yang akan tereksitasi, yang pasti tereksitasi neuron mana? Stimulus datang bersamaan dari neuron 1 dan neuron 2. Yang mana yang akan terstimulasi? A, B, C, D? A dan D D. ada. D nggak sih? Yang akan terstimulasi, Neuron yang A akan dan D. tereksitasi. B dan C. B dan C. Karena dia distimulasi oleh 2 neuron ini, 1 dan 2. Paham? Neuron A itu kan hanya dapat stimulasi dari neuron pertama kan? Nah, neuron D hanya terstimulasi oleh neuron kedua. Ya. Jadi kalau misalnya ya yang datang dari neuron 1 ini, neuron 1 datangnya subthreshold, ya, di bawah threshold. Dari neuron 2 juga adalah subthreshold, maka kan kalau di bawah ambang batas, nggak muncul kan potensial aksi. Ya kan? Kalau di bawah ambang batas tidak muncul potensial aksi. Tapi kan ada sumasi. Ya kan? Yang datang dari neuron 1 dengan neuron 2, kalau ditambahkan, kan bisa jadi cukup kuat kan? Ini masih prinsip yang kemarin loh. Jangan dilupakan yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau datangnya subthreshold, neuron A itu kan hanya dapat dari neuron 1. Pasti nggak terstimulasi. Paham? Karena datangnya subthreshold. Tapi kalau subthreshold datang ke neuron B ya, dan subthreshold dari neuron 2 dan datang ke neuron B sampai dia ke ambang batas, maka akan terjadi eksitasi. Bisa dipahami? Bisa, dokter. Nah, jadi ini neuron A kan datangnya hanya subthreshold ya. Neuron A tidak tereksitasi, tapi istilahnya adalah terfasilitasi. Jadi dia terfasilitasi untuk memunculkan potensial aksi. Kapankah dia tereksitasi? Jika neuron A ini kan baru neuron 1 ya yang datang ke neuron A. Mungkin ada neuron lain yang juga terstimulasi dan dia ujung terminalnya ya bersinaps di neuron A, misalnya neuron ketiga. Gitu. Paham ya? Nah, jadi neuron yang pasti akan terstimulasi walaupun stimulusnya datang subthreshold ya, yang akan tereksitasi kalau dia disumasikan ya. Tapi kalau yang datang ini adalah suprathreshold ya. Neuron 1 datang suprathreshold ya. Terus dia bersinaps dengan neuron A, B, dan C ya. Ini suprathreshold ya. Maka bisa jadi karena dia suprathreshold ya akan membuat neuron A, B, dan C tereksitasi. Gitu. Bisa dipahami? Ya.
Kalau subthreshold tidak tereksitasi, tapi istilahnya adalah terfasilitasi. Kapan dia tereksitasi? Kalau subthreshold tadi mendapatkan neuron tadi, ya mendapatkan impuls subthreshold lagi dari neuron lain, ya nanti disumasikan. Paham? Oke. Nah, jadi ada nanti area ya yang disebut dengan discharge zone, ya. Ini area discharge zone atau excited zone atau liminal zone. Monggo kalau mau baca buku nemu istilah-istilah ini nggak usah bingung. Sekali lagi ya, ini gara-gara saya baca banyak buku gitu ya, jadi banyak istilah, makanya saya sampaikan di sini semua ya. Terus kemudian zona terfasilitasi itu ada yang di bagian pinggir ini tadi, atau subthreshold zone ya, atau subliminal zone. Istilahnya sama. Ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya sirkuit ya. Sirkuit kemarin udah kita bahas, ada sirkuit yang konvergen ya kan, divergen, ada yang resiprokal bolak-balik gitu ya. Nah, ada sirkuit yang nanti dari satu neuron ya. Nah, ini neuron input ya. Sebagai input, outputnya bisa macam-macam. Ya. Nah, input yang pertama dia akan mengeksitasi neuron ini. Ya. Yang kedua, dia juga mengeksitasi, tapi oleh neuron perantara malah akan mengirimkan sinyal inhibisi terhadap neuron ketiga. Bisa dipahami? Ya. Jadi tipe sirkuit ini penting ya dalam mencegah overaktivitas pada otak. Jadi bayangkan kalau otak kita itu menerima semua informasi sensoris, kemudian dipersepsikan semuanya. Overload kan sama informasi. Ya. Jadi akan ada momen ya ketika otak itu akan membuat suatu inhibisi ya. Nggak diterima gitu informasinya, tidak dipersepsikan. Nah, bahkan ini bisa terjadi dari segi reseptor tadi ya. Ada reseptor yang beradaptasi sehingga dia tidak mengirimkan sinyal nanti ke otak ya. Begitu juga dalam hal motoris seperti tadi bertanya ya Mbak Dini ya, tadi bertanya kan kalau nanti megang barang kok tremor gitu ya. Bisa jadi karena proses inhibisi di sini yang hilang begitu. Sehingga terjadi gerakan-gerakan yang over. Begitu. Paham ya? Jadi satu neuron bisa macam-macam outputnya. Dia sama-sama eksitasi, tapi tergantung neuron yang nanti dia akan terima. Nah, kalau kita bicara molekulernya, lagi-lagi kemarin bahas tentang kanal, tentang neurotransmitter gitu ya. Kalau di sini berarti terbukanya kanal apa? Kanal ion apa? Kanal kation ya. Ya, kation ya. Sedangkan di sini kanal ion apa? Anion? Masih kation kan? Oh, di situ. Dia kan efek inhibisinya ke yang sini ya. Ya, jadi yang ini karena ada inhibisi, apa yang dibuka? Kanal anion. Jangan salah ya. Jadi anionnya bukan terbuka di sini ya. Ini dia tetap masih eksitasi. Tapi neuron kedua ini mengirimkan sinyal inhibisi terhadap si neuron ketiga. Jadi sekarang udah paham ya apa maksudnya sinyal inhibisi, sinyal eksitasi. Secara molekuler itu prosesnya panjang sebenarnya ya. Kanal ini terbuka, ion ini masuk ya. Jadi nggak simpel lagi ngomongnya. Oke, bisa dipahami? Nah, wow, ini ngeliat ini, wah, apa ini dok? Jadi, ya seribet itulah syaraf kita gitu ya. Jadi nggak simpel kayak satu benang berhubung dengan benang lain, nggak ya. Benar-benar luar biasa sinapsnya ya. Satu neuron dapat bersinaps dengan 100.000 neuron lain.
Nah, banyak sekali ya. Jadi ini ada input nih yang simple ya. Ada input, kemudian ada outputnya. Ternyata dari neuron yang ini ya dapat menginervasi. Jadi neuron lain gitu ya. Neuron lain yang nanti mengirimkan sinyal feedback ke sini ya. Entah dia akan menambah, entah dia akan mengurangi ya. Jadi atau yang B. Nah, jadi inputnya dan ada output satu, tapi di tengah-tengahnya ya ada proses di sini yang mungkin ini kalau udah sampai sinyalnya ke sini terus ya terus dieksitasikan supaya outputnya itu makin besar. Entah nanti ini bersinapsnya di cerebellum ya, entah ini nanti bersinapsnya ke. Jadi dipahami dulu sirkuit ini, besok ketika kita bahas motorik itu akan lebih paham lagi gitu. Jadi ada input misalnya dari otak menuju ke outputnya otot begitu ya. Bahwa ada sinyal yang dikirimkan bersinaps gitu ya di cerebellum. Nah, tujuannya apa? Agar cerebellum itu dapat mengukur ya atau bahkan dapat menghambat kalau memang gerakan yang mau kita lakukan itu over. Begitu. Jadi di sini ada peran dari neuron lain gitu ya. Supaya mungkin di sini dihambat, jangan kebanyakan nih kalau nanti kamu mau ngambil ini misalnya alkohol. Ngambil kebanyakan nih nggak nyampe ya. Nggak nyampe gitu. Jadi nggak bisa gitu untuk prediksi jarak misalnya. Nah, jadi harus ada penghambatan di sini bahwa udah selesai kontraksinya maka harus diterminasi karena tujuan akhir dari gerakan sudah tercapai. Nah, misalnya gitu ya. Atau yang C ya, ada neuron lain yang akan memfasilitasi atau bahkan neuron lain yang menginhibisi ya. Ini teman-teman semua belajar syaraf gitu ya. Belajar syaraf, kuliah tiap hari gitu. Outputnya kan bisa ujian gitu ya. Nah, terus kemudian ada hal-hal yang memfasilitasi, misalnya belajar. Tiba-tiba di sini ada inhibisi ya, entah karena kurang tidur begitu ya, entah karena kurang kalsium misalnya, atau hal-hal lain, stres gitu ya, stres, maka akan menghambat proses-proses yang ada di sini sehingga kita nggak tahu yang mana yang akan lebih kuat, apakah neuron yang memfasilitasi, misalnya motivasi ya, atau distraksi seperti inhibisi ya. Nah, jadi itu akan mempengaruhi outputnya. Jadi ada yang memfasilitasi, ada yang menginhibisi ya. Ini contohnya dalam pembentukan memori ya. Nah, jadi motivasi itu penting sekali. Nah, motivasi karena akan mempengaruhi konsentrasi ya. Konsentrasi mempengaruhi atensi. Nah, atensi itu ada atensi, kita bahas nggak ya di kuliah besok? Atensi itu ada beberapa tipe. Jadi teman-teman ketika berusaha memperhatikan kuliah, itu kan sudah output pertama, ya, sudah proses yang pertama. Tapi ada namanya mempertahankan atensi, ya. Ada mungkin yang bisa bertahan dengan saya ngomong sini cuma 5 menit. Udah 5 menit, aduh, saya bukalah YouTube lagi, ya. Jadi ini Dr. Maida di sebelah sini YouTube, gitu ya. Bisa aja, gitu ya. Nah, jadi mempertahankan atensi pun penting ya dalam memastikan output memorisnya terbentuk gitu. Kalau teman-teman lagi memperhatikan sesuatu ya, terus kemudian ada distraksi dari tempat lain. Nah, ya. Kira-kira mungkin nggak bisa nangkep dua-duanya? Enggak kan? Separuh-separuh gitu ya. Atau bahkan maksimal ke yang A dan yang B karena kurang termotivasi jadi nggak diingat gitu, bisa jadi gitu ya. Jadi itu yang mempengaruhi fasilitasi dan inhibisi ya. Kalau yang D ini ya bolak-balik ya sirkuitnya. Nah, jadi mengharapkan inputnya banyak, nah outputnya juga diharapkan semakin kuat begitu. Jadi karena ada sirkuit yang bolak-balik, jadi prolongasi ya dari sinyal. Jadi sinyalnya nggak sebentar gitu, harus bolak-balik putar dulu ya, baru nanti keluar output. Ya. Nah ini kalau ada stimulus ya,
inputnya. Ini kan pulse rate ya, kecepatan impulsnya. Ini ada stimulus datang ya. Kalau misalnya stimulusnya tersebut ya membuat ada ini inputnya normal, maka jumlah dari potensial aksi yang terbentuk memang seiring waktu akan berkurang ya. Tapi jika terfasilitasi ya, terfasilitasi seperti ini, maka jumlah potensial aksi yang terbentuk itu bisa dipertahankan walaupun akan berkurang juga ya. Bisa dipertahankan dengan waktu yang lebih lama. Nah, ini. Tapi kalau ada inhibisi, maka ya dia tentunya jumlah potensial aksi yang dikirim akan berkurang dan bahkan nol, lebih cepat dibanding kondisi yang normal begitu. Ya. Jadi yang lagi-lagi ngomongin potensial aksi gitu. Otak dia cuma baca potensial aksi. Ya. Oke, itu aja tentang reseptor. Silahkan Mas Mumtaz. Maaf dok, saya izin konfirmasi mungkin hal-hal yang masih mendasar. Ya. Saya mengulang kembali catatan saya waktu kuliah tentang neurotransmitter dan sinaps kalau nggak salah, itu kan ada pernyataan bahwa tiap impuls akan ada beberapa nasib, ada yang diblok, ada yang diteruskan, ada yang diintegrasikan dengan impuls dari neuron lain kalau nggak salah. Nah itu apakah konsep itu sama dengan konsep eksitasi inhibisi yang tadi dokter jelaskan? Ya. Karena saya bingung, blok itu apakah maksudnya inhibisi, lalu apakah diintegrasikan itu bercabang, itu saya masih agak bingung dok. Yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, tadi kan ada tipe-tipe serabut saraf ya dok. Saya agak bingung, itu sebetulnya yang dipakai dalam nanti mungkin ke kuliah-kuliah selanjutnya itu apakah memang tipe yang 1, 2, 3, 1A, 1B itu, ataukah A, yang A, alfa, beta, C itu yang dipakai yang mana dok? Karena saya bingung, ada klasifikasi umum, klasifikasi sensorik, saya agak bingung dipakai yang mana. Oke, jadi nanti akan kita pakai karena kuliahnya kan nanti ada kuliah motorik juga ya Mas Mumtaz ya. Jadi lebih banyak menggunakan klasifikasi umum. Jadi A alfa, A beta, A gamma, A delta sama C. Gitu. Jadi yang paling banyak kita nanti membahasnya itu. Yang sensoris cuma berakhir di sini. Udah. Nah, jadi besok nggak bahas yang klasifikasi spesifik lagi, yang sensoris ya. Lalu kemudian betul seperti yang kemarin kita jelaskan di dasar ya, bahwa impuls syaraf itu dapat diteruskan, ya, diteruskan informasinya atau nanti dia difasilitasi seperti ini tadi. Nah, jadi dia diintegrasikan dengan impuls lain, ya. Jadi yang satu kan subthreshold ke neuron B dan C. Ya, terus diintegrasikan dengan yang B atau disumasikan, ya itu ya istilahnya ya, disumasikan sehingga memungkinkan untuk membentuk potensial aksi gitu. Atau malah diblok kayak ini tadi ya. Jadi impulsnya diteruskan sih sama yang dua ini, tapi udah tuh diblok gitu. Diblok nggak diteruskan lagi. Ya. Oke, gitu ya Mas Mumtaz ya. Terima kasih dok. Ya. Oke, Mas Reza. Izin bertanya dok, ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan struktur reseptor. Ini kan saya lihat kalau dari gambar yang tadi, misalnya mekanoreseptor itu kan ada yang berkapsul, ada yang tidak. Ada yang berkorpuskulum dan tidak, itu fungsinya untuk apa? Ada korpuskulum berkapsul berkaitan dengan fungsinya untuk menangkap stimulus tertentu gitu dok. Ya. Terus kemudian yang pertanyaan kedua, lanjut dari boleh atau nanti aja? Nggak apa-apa. Lanjut. Tadi tentang phantom pain dok, itu kan tadi misalnya ada amputasi, kemudian orang tersebut masih bisa merasakan seperti titik-titik, seperti nyeri. Nah, saya bayanginnya kan kalau dipotong itu kan berarti reseptor dendrit ataupun badan selnya kan yang ada reseptor kan sudah tidak ada. Tapi kok masih bisa tuh, maksudnya gimana dok ya? Masih belum jelas tadi. Ya, terima kasih. Oke. Jadi yang pertama ya, ini kan ada yang berkapsul ya. Ada yang berkapsul, ada yang tidak. Nah, itu tergantung tadi ya, kayak fungsinya. Nah, kalau untuk yang Meissner nih fungsinya untuk apa? Ada nggak di sini ya? Meissner? Ada yang tahu? Krause. Krause untuk apa?
Meissner tuh sentuhan ringan bukan ya, Dok? Kalau Krause? Pre-nerve ending dulu. Tadi udah tak jelasin. Apa? Nyeri. Nyeri. Terus apa lagi? Yang lain. Panas dan dingin, Dok. Ya, reseptor suhu ya. Iya. Nah, terus kemudian? Ini expanded tip reseptor di mana letaknya? Dari namanya loh, tip reseptor. Belum pernah dengar ya? Jari ya, di ujung. Terus kalau yang ini di rambut ya, Pacini nanti di subdermis ya. Meissner letaknya di mana? Anatomi nih. Anatomi histologi. Tuh, nggak ingat ya papila-papila dermis itu? Ya. Nah, jadi dia ada di bagian atas ya. Di bagian atas jadinya untuk sentuhan. Ya. Terus kemudian kalau Krause nama lainnya apa? Belum pernah dengar juga kah? Ya ada di mana? Juga ada di kulit ya. Ada yang bilang Krause itu reseptor untuk ada di dekat mata ya, maksudnya di kulit di sekitar mata. Kemudian juga ada di kulit di bagian tubuh untuk reseptor dingin dan sentuhan juga ya, si Krause ini. Cuma sampai sekarang itu belum terlalu spesifik ya, itu efeknya, maksudnya fungsinya sampai sekarang. Ini dari nama seorang anatomis ya, Jerman. Jadi dari namanya Krause, makanya ada S-nya ini ya. Jadi kayak dia yang nemuin gitu. Jadi sampai sekarang belum jelas. Nah, kalau Mas Reza tadi pertanyaannya adalah kenapa dia ada yang berkapsul, ada yang tidak. Sebenarnya lebih mantap kalau pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya dengan adaptasi reseptor. Coba, kalau dia adalah akhiran syaraf bebas seperti ini. Kira-kira dari dua mekanisme adaptasi reseptor, ya, mana yang mungkin terjadi pada ujung syaraf bebas? Kalau dia berkapsul jelas ya readjustment ya, readjustment. Tapi kalau dia ujung syaraf bebas, elektrik. Ya, jadi akomodasi, ya kan? Dari ujung syaraf yang terminal. Jadi kenapa dia berkapsul itu juga tergantung dari fungsinya tadi ya, Mas Reza ya. Makanya bentuknya ya seperti itu, ya. Jadi kalau yang kalau dari segi adaptasi, ya, kalau yang ujung syaraf bebas seperti ini, nah dia makanya dikatakan bahwa nyeri itu tidak atau sedikit sekali beradaptasi, ya nggak? Karena susah mau adaptasi. Readjustment of structure juga nggak bisa, ya kan? Terus kemudian dari segi akomodasi belum tentu. Makanya kalau untuk si suhu, kemudian nyeri, itu kan ujung syaraf bebas termasuk slowly atau rapidly adapting, tonic atau fasik? Slowly, tonic. Ya, slowly atau tonic. Jadi ngirimkan informasi terus-menerus. Bahaya ya kalau kita reseptor nyerinya beradaptasi, ya. Nah, seseorang tanpa nyeri itu ada memang yang hidup
tanpa nyeri, silahkan baca ceritanya. Saya lupa namanya siapa, tapi jadinya dia meninggal dengan usia yang masih muda. Kenapa? Karena dia terbentur gitu nggak sakit. Ya. Terus jadi dia mengalami banyak permasalahan sendi karena kalau kita ya tidur posisi gitu terus atau duduk salah posisinya sakit ya. Nah dia karena nggak ada nyerinya sering mengalami permasalahan sendi juga. Ya. Jadi akhirnya hidupnya nggak lama ya. Kalau nggak salah meninggal usia 20 tahunan begitu. Jadi orang yang hidup tanpa nyeri. Gitu ya Mas Reza ya. Jadi ini tergantung pada fungsinya dan juga nanti mempengaruhi responnya terhadap adaptasi. Gitu Mas Reza. Oke. Nah, bisa dipahami kan jawabannya? Bisa, Dokter. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Maaf Dok, Ya, silahkan. kalau misalnya tadi itu serabut mielin sama enggak bermielin ya Dok ya. Terus neuronnya atau sarafnya itu panjang menuju ke reseptornya panjang sekali. Nah, tapi serabut mielinnya itu ada yang terlepas di bagian tertentu. Itu apakah mengganggu ini gitu penghantaran listriknya atau digantikan oleh serabut yang lain atau iya. bagaimana? Oh ya ampun, saya jadi teringat pertanyaan Mas Reza yang kedua belum terjawab. Ya, jadi Mas Reza, saya jawab dulu ya yang itu karena kebetulan nyambung juga ini. Jadi Mas Reza kalau misalnya udah diamputasi bagian reseptornya kan udah hilang ya. Tapi kan perjalanannya, jarasnya itu masih ada. Begitu. Jadi makanya ketika terstimulasi syarafnya, jadi jarasnya makanya line principle itu tadi ya, dia tetap bakal menghantarkan gitu. Apapun stimulus yang datang ya, apapun stimulus yang datang, kalau dia distimulasi pada serabutnya, maka informasi yang dipersepsikan otak itu akan sama dengan kalau stimulusnya datangnya pada reseptor. Gitu. Jadi karena jalurnya itu masih ada, Mas Reza. Jadi walaupun bagian reseptornya udah hilang begitu ya, terus kemudian neuron pertamanya juga mungkin hilang, tapi kan yang bersinaps dengan dia nanti ada neuron kedua gitu ya. Neuron kedua, neuron ketiga, dan yang selanjutnya. Nah, itu kan masih ada. Jadi kalau Mas Reza bayangkan neuron yang bagian perifer ini panjang ya Mas Reza ya. Jadi neuron perifer itu panjang. Itu panjang. Nanti bisa bersinapsnya berakhirnya nanti di sumsum tulang belakang, di bagian dorsal root-nya itu tadi, di radix dorsalisnya. Ya. Nah, Dok, konfirmasi. Iya. Apakah berarti dari tepi ujungnya sampai ke tadi sumsum tulang belakang itu masih ada reseptor seperti itu, Dok? Bukan atau reseptor, gimana? jadi neuronnya. Neuron yang nanti dari bagian ujung tadi kan, bagian ujung kan reseptornya kan udah hilang. Tapi kan setelah itu dia bersinaps ke neuron A, neuron B, ya kan, sampai ke sumsum tulang belakang, sampai nanti ke otak gitu ya. Nah, walaupun misalnya ya kita anggaplah neuron A-nya hilang gitu ya. Neuron B, neuron C-nya kan masih ada. Nggak kebayang ya? Soalnya ini Dok, saya tadi membandingkannya dengan luka bakar. Misalnya kan pada luka bakar derajat 3 kan dermisnya sudah hilang. Nah itu kan salah satu gejalanya kan tidak bisa masalah nyeri. Nah saya kok membandingkan kenapa kalau di amputasi kok masih bisa ya gitu loh. Saya tadi bingung makanya. Oh gitu, ya. Nggak bisa awalnya kalau udah derajat 3 karena reseptor nyerinya udah hilang gitu ya. Udah hilang, tapi kan setelah itu sebenarnya di bagian dalam itu tadi, itu kan masih ada neuronnya ya Mas Reza ya. Nah, kalau misalnya si orang yang luka bakar itu kan nyerinya pada saat itu, tapi ketika misalnya dia udah dibalut ya, atau misalnya udah terjadi inflamasi pada neuron-neuron yang
terus tadi dari luka bakarnya tadi, misalnya luka bakarnya di tangan, ya, ada neuron reseptornya kan udah rusak, sisalah neuron A, neuron B, atau bahkan neuron A-nya pun juga udah rusak gitu ya, neuron A-nya. Nah, kalau terstimulasi si neuron B-nya ini tadi, nyerinya tetap bakal muncul, Mas Reza. Ya, makanya orang luka bakar itu kan nggak bisa bebas nyeri walaupun dia udah derajat 3, ya kan? Dibalut itu tadi dibalut dengan perban, ya, dan dalam proses dia penyembuhannya biasanya juga bakal ngeluhin nyeri gitu, Mas Reza. Ya. Baik dok, terima kasih. Ya, jadi kalau yang phantom pain ini tadi, jadi karena itu syarafnya itu masih ada dan mungkin ada inflamasi dari luka begitu ya, kemudian terstimulasi si syarafnya ini tadi. Nah, itu dapat menimbulkan persepsi yang sama berdasarkan letak dari reseptornya tadi. Gitu. Ya. Sama kayak luka bakar dan phantom pain ini berarti reseptornya kan hilang. Nggak ada gitu. Nah, terus bagaimana nih kasusnya kalau orangnya buta? Ya kan? Kalau buta, apa yang terjadi dengan area sensoris di otak? Menurun karena enggak menurun ininya, Dok. Kan buta ya, lalu kemudian atau tangannya diamputasi tadi, kakinya diamputasi, ya. Tangannya diamputasi atau tangannya dari kecil nggak ada, amelia begitu. Terus bagaimana area otaknya? Yang harusnya mempersepsikan dari tangan. Ada yang pernah kepikir? Gini Dok, mungkin menurun deh. Apanya? Menurun. Kemampuan untuk mempersepsikannya menurun. Jadi karena tidak sering dipakai atau tidak sering dirangsang gitu Dok. Betul. Jadi area malah yang nanti untuk mata tadi kalau misalnya tunanetra gitu ya, terus kemudian nggak punya tangan, maka area yang untuk tangannya itu malah akan mengecil atau bahkan hilang, ya. Nah, area nanti ditujukan untuk tangannya. Tapi apa yang melebar? Ada yang pernah lihat orang nulis dengan kaki nggak punya tangan? Nah, jadi area yang sering dipakai tentunya dia jadi sering memanfaatkan kakinya kan. Nah, jadi dia menjadi lebih lebar di sini, gerakannya bisa menjadi lebih detail dibanding kita yang tidak melatihnya, tidak melakukannya terus-menerus. Begitu. Jadi lambat laun akan terjadi perubahan area sensorik pada otaknya. Gitu. Ya udah, kalau area sensorik otak besok aja lah bahasnya di kuliah selanjutnya ya. Ini contohnya aja tadi. Udah, Mas Mumtaz udah penuh. Coba memahami tuh. Oke. Ya. Oke, ya udah kalau gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah 2:30. Ini Dok, Ya, maaf. silakan. Yang selaput mielin tadi Dok. Ya, serabut mielin. Jadi kalau dia rusak, Mbak Kusnita, serabut mielin itu kalau dia rusak masih bisa dikembalikan karena yang hasilin siapa? Sel Schwann ya. Bukan sel angsa ya. Nah, sel Schwann ya, SCH ya. Ya, jadi bukan Schwann angsa. Jadi dihasilkan oleh sel Schwann selagi selnya masih ada, Mbak Kusnita. Kalau misalnya serabut mielinnya rusak, maka tentunya akan mempengaruhi penghantaran syarafnya. Bahkan nanti bisa mati itu serabutnya. Ya, jika misalnya sel Schwann-nya itu tidak istilahnya ikutan rusak gitu. Nah, bagaimana proses ini? Kita bicara regenerasi neuron ya. Kalau neuronnya, aksonnya rusak, tapi sel Schwann-nya masih utuh. Ada yang pernah baca? Bisa balik lagi nggak syarafnya? Enggak seperti semula mungkin. Bisa ya. Jadi bisa beregenerasi selagi syaratnya apa? Sel Schwann-nya masih baik, sel somanya, badan selnya itu masih baik.
Jadi akson dan dendrit itu masih mungkin untuk tumbuh, begitu. Dengan di-guide oleh sel Schwann-nya, selubung mielinnya. Nah, jadi itu tadi regenerasi neuron. Jadi masih mungkin bisa terjadi. Tapi harus ada syarat-syarat tertentunya, Mbak Kusnita. Berarti regenerasi itu di tingkat reseptornya atau di aksonnya itu, Dok, yang ada mielin? Yang akson. Oh, oke. Kalau regenerasi reseptor enggak Kalau ada ya, Dok? regenerasi reseptor, mohon maaf kok kayaknya saya belum pernah baca ya, tapi nggak tahu kalau ada penelitian terbaru yang saya nggak update ya. Regenerasi reseptor. Iya, tapi ada reseptor tertentu Mbak Kusnita yang bisa regenerasi. Contohnya di mana kemarin kayaknya saya udah bilang deh. Ini ya. Ya, terus kemudian di lidah, ya kan? Karena memang punya sel basal. Nah, jadi kalau reseptornya punya sel basal masih mungkin Mbak Kusnita. Tapi saya nggak tahu ya kalau reseptornya kayak yang di kulit, ya di hair cell rusak terus kemudian balik lagi nggak? Saya belum pernah baca. Ya, nanti kita cari tahu lagi. Karena ilmu kan selalu berkembang ya, bisa berubah-ubah terus. Oke, gitu ya Mbak Kusnita. Oke, Dok, matur nuwun sangat. Oke, ya. Saya soalnya ada rapat ini 2:30 ya. Jadi masih lanjut nih. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Monggo kalau misalnya ada yang ingin dikonfirmasi di luar forum, boleh sekali. Tapi saya mohon maaf, ini kayaknya kuliah besok nggak bisa jam 8. Saya ada 2 agenda yang bersamaan, nggak bisa ditinggal, nguji dan rapat. Jadi mending dengan teman-teman aja ya yang saya undur ya. Mau diundur kapan? Besok sore? Nggak usah. Ditiadain aja. Gimana Mas Reza? Dari kami sih besok jadwalnya jam 10 sampai jam 12, Dok. Sementara ini berarti kalau Dokter Maida diundur. Oh. Monggo, Dok. Kalian ada jadwal jam 10 sampai jam 12? Insya Allah untuk besok itu aja. Oh, itu aja. Oke. Besok gimana kalau 1:30? 1:30? Bisa? Gitu. Ya, kayaknya saya selesai 1:30 itu. Kalau ternyata molor nanti saya kabarin Mas Reza. Mungkin jadi jam 2 gitu ya. Mohon maaf ya. Oh, Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.